Putusan Majelis Hakim yang diketuai Lis Susilowati SH.MH pada perkara nomor 532/PDN Sus /2023/PNSMN menjatuhkan pidana 14 tahun penjara potong masa tahanan dan denda 1 miliar pada terdakwa RHJ 65 tahun warga Mbogem, Kalasan, Tirtomartani, Sleman. Sidang digelar Rabu 13 Desember 2023. Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap 11 orang anak yang juga satu kampung dengan terdakwa. Terdakwa dijerat pasal 82 tentang pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Usai mendengar vonis itu, terdakwa RHJ menyatakan pikir-pikir. Menyatakan sikap baik menerima atau menolak dengan mengajukan banding. Dari 3 hal tersebut, apakah mungkin lebih lanjut dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau menyatakan sikap hak yang sama itu. Dari pantauan awak media, terutama ibu-ibu muda yang putrinya menjadi korban pencabulan itu, terlihat mereka terisak-isak seperti menahan sesuatu. Mungkin barangkali kalau bisa diungkapkan, mungkin mereka ungkapkan seperti ngelus dodo, bagaimana tidak orang yang harusnya menjadi kakek bagi anak-anak mereka justru melakukan perbuatan itu, dan itu jauh dari nalar sebagai orang tua. Dengan teganya mereka melakukan perbuatan itu terhadap anak-anak yang justru ada di lingkungannya. Malahan mereka pelaku ini adalah orang terpandang di daerah itu, sehingga mungkin ibu-ibu ini merasa perasaannya campur aduk sampai sejauh itu mereka melakukan perbuatan itu terhadap anak-anak mereka. Selepas putusan sidang, penasihat hukum terdakwa kepada awak media menyampaikan, bukan, putusan hakim putusan jaksa 14 tahun, putusan hakim juga 14 tahun. Ya, jadi pas itu tidak ada, kami dari pihak penasihat hukum sebenarnya secara tim keberatan dengan putusan majelis hakim karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ya. Tapi kami menghormati. Bisa disebutkan yang meringankan? Contohnya beliau ini sudah berusia lanjut, gitu ya. Kemudian dalam keterangannya tidak terbukti bahwa melakukan tindak pidana pencabulan itu tidak secara telak ditemukan adanya unsur-unsur pencabulan kan gitu. Hanya merangkul saja, tidak memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin si para korban gitu. Kalau kapannya kejadiannya? Mei. Kira-kira sekiranya bulan Mei, ada beberapa warga melaporkan terdakwa ini ke Polda DIY atas tuduhan adanya tindak pidana pencabulan anak gitu ya. Pada waktu itu yang korban yang melapor ada 11 korban, itu didampingi oleh orang tua masing-masing yang saat ini sudah hadir semua di situ. 11 korban ini melaporkan ke Polda DIY, sudah ditanggapi juga oleh pihak kepolisian, kemudian berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian sudah disidangkan juga. Saat ini sudah putusan 14 tahun putusannya dari majelis hakim. Terdakwa saat ini masih pikir-pikir apakah akan melakukan upaya banding atau tidak. Penasihat hukum masih menunggu nanti. Kami menunggu dari pihak keluarga. Pak, ini undang-undang pidana yang undang-undang pidana dimasukkan nggak Pak? Ya masuknya ke pasal 82 ayat 1 dan ayat 4. Ya, ada pemberatnya
tepatnya di situ di ayat 4-nya, karena memang ancaman maksimal 20 tahun penjara. Korbannya 11. Korbannya sebelah sana. Mas langkah-langkah kalian? Ya, kami menunggu dari pihak keluarga langkah hukumnya seperti apa, apakah menerima 14 tahun atau nanti kami mengajukan upaya banding, nanti kami koordinasi dengan pihak keluarga. Intinya belum apa sebenarnya. Kalau tadi terdakwa menyatakan pikir-pikir, ya kami penasihat hukum hanya mengikuti saja keinginan dari terdakwa, tapi memang ya pada prinsipnya kami menghormati putusan hakim. Mungkin sedikit menambahkan dari apa yang diungkapkan dari penasihat hukum tadi, bahwa bukti kalau adanya pencabulan tidak ada, itu mungkin lepas dari pantauan dari penasihat hukum, karena di channel saya yang terdahulu pas tuntutan itu oleh orang tua korban disebutkan bahwa ke-11 anak yang divisum itu ternyata ada beberapa anak yang meninggal setelah divisum, meninggalkan bekas telah dilakukan pencabulan. Itu aja yang saya tambahkan di liputan kali ini.